Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat pendidik dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan membagikan video tentang penggunaan aplikasi Raporka 13, yang dimana pada awalnya saya sudah pernah memposting di halaman YouTube saya di channel 09 tutorial, yaitu aplikasi Raporka 13 berbasis Excel. Namun untuk kali ini sebagai lanjutannya, karena aplikasinya sudah berhasil direvisi ke juknis penilaian untuk NMAA tahun 2018, maka untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur terbaru yang sudah saya buat atau sudah saya tambahkan di bagian 13-nya. Baik, sobat-sobat pendidik yang berbahagia, kita langsung saja ke videonya. Oke, baik Bapak Ibu dan sobat-sobat pendidik dimanapun Anda berada. Kita lanjut ke aplikasinya. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita klik masuk. Nah, di sini menu pertama, awal loading setelah masuk, kita akan diberikan informasi seputar aplikasi ini, yaitu aplikasi Rapportlink K13, di mana rapor ini adalah penyesuaian dari raport-raport yang sudah dibuat pada video yang lalu, yang sudah pernah saya posting di pada video lalu. Dan di sini sebagai sekedar tambahan, ada beberapa fitur yang sudah ditambahkan. Itu di bagian menu kelas data kelasnya. Itu dimana dalam menu data kelas ini ada tingkat, untuk tingkat 1 yaitu kelas 10, tingkat 2 untuk kelas 11, dan tingkat 3 untuk kelas 12. Kalau misalkan di sini saya pilih tingkat 2 dan rombelnya kita atur ke 2 saja, karena biasanya nanti disesuaikan dengan banyaknya rombel. Nah, di sini nanti akan tampil kelas subkelasnya sesuai dengan tingkat kelas, yaitu kelas 2 baik IPA maupun IPS. Oke, nanti di bagian ini bisa kita geser apabila jurusannya IPS. Oke, saya geser, kita klik geser ke IPS apabila jurusan IPS, kemudian IPA kalau jurusannya IPA. Dan selanjutnya di sini kita akan tampilkan mapel muluknya diisi di bagian ini, semester 1 dan semester 2. Kemudian di bagian data wali kelasnya, kalau misalkan nama belum terdaftar dalam pilihan ini, bisa kita tambahkan melalui satu tombol di bawah yang berwarna ungu di menu tambah data guru. Di sini nanti kita tambahkan misalkan Abdul Rahman misalnya, kemudian NIP-nya saya contohkan. Oke, kemudian kita kembali ke data kelasnya. Nah, sekarang kita pilih dan cari
nama yang sudah di entry. Jadi ketika klik nama, maka otomatis nicknya juga akan tampil di bagian sini. Oke, saya akan kembalikan ke nama yang semula. Baik, lanjut ke revisi yang berikutnya, yaitu upload foto siswa. Di mana dalam menu ini ada petunjuk pengisian fotonya. Nah, untuk memudahkan kita untuk mengupload foto, sebaiknya kita membuat folder tersendiri, baik itu di data D atau data drive A, terserah Bapak Ibu. Nanti kita buatkan foldernya. Kemudian dari folder itu kita kopas atau copy paste file foto yang ada sebanyak jumlah siswa yang ada. Foto itu bisa diperoleh atau dibuat ukurannya bisa 3x4 atau 4x6, tergantung dari aplikasi pengolah atau membuat edit foto, baik itu Photoshop atau Picture Manager juga bisa. Nanti dibuat kemudian dimasukkan ke dalam folder. Nah, kemudian setelah itu, misalkan di sini hanya beberapa siswa yang saya contohkan di sini. Nah, sini nanti kita contohkan tambah data siswanya. Misalkan saya ambil satu siswa, kemudian klik OK. Nah, di sini akan tampil di siswa yang pertama. Ketika kita cek ke biodata, untuk urutan siswa yang pertama sudah tampil foto yang kita masukkan tadi. Nah, kita kembali ke menu upload foto. Apabila kita ingin menghapus fotonya, bisa langsung klik hapus foto, kemudian klik yes, maka fotonya akan hilang secara otomatis. Kemudian kita cek lagi ke cek biodatanya, fotonya sudah hilang. Baik, seperti itu caranya untuk mengupload foto siswa. Kemudian yang berikut yaitu di menu perubahan menu input nilai. Nah, untuk menu input nilai ini perbedaannya dengan file yang kemarin sudah diupload, yaitu kita masih menggunakan file yang berbeda. Artinya file mata pelajaran dan file raportnya secara terpisah. Sistemnya dia akan terhubung dengan link atau formula yang kita masukkan ke dalam raport itu sendiri terhubung otomatis ketika kita membuka dua file secara bersamaan. Nah, untuk kali ini sistemnya sudah diubah dan menginput mapelnya semua sudah dirangkum di dalam file ini, dan ini sangat memudahkan kita untuk menginput nilai. Jadi untuk menu input nilai ini ada dua, yaitu di semester 1 dan semester 2. Nah, untuk semester 1 mulai dari mengisi identitas KI, KD, atau materi. Kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Kita mulai yang pertama, yaitu menu input KI dan KD. Nah, di sini tampilannya sama dengan tampilan file mata pelajaran yang kemarin kita sudah upload. Nah, di sini untuk identitas KD-nya boleh diisi KD ataupun materi pokok yang sesuai dengan bentuk penilaian, apakah itu secara tulisan, lisan, maupun penugasan. Nah, kemudian untuk keterampilan juga sama, ada praktek, produk, dan proyek. Nah, intinya
masih tetap sama dengan file mata pelajaran yang kemarin. Oke, kita kembali klik tombol cepatnya yaitu ke menu, kemudian di data pengetahuan masing-masing mata pelajaran semua ada. Nah, kemudian di sini kita lihat ada 3 kolom yang aktif yang berwarna putih. Ini karena kita masih mengisi identitas KD-nya sebanyak 3 kompetensi dasar atau sebanyak 3 kali penilaian harian, sehingga materi atau KD-nya muncul di kolom ini sebanyak 3 kolom. Untuk kolom merah atau hitam ini tidak boleh diisi, harus dikosongkan karena tidak ada materi atau KD-nya di sini. Nah, setelah mengisi nilai penilaian hariannya, kita akan mengisi lagi hasil penilaian akhir semester. Kalau ada hasil penilaian tengah semester, silakan nanti diisi. Tapi kita mengisi bobotnya 1. Nah, ketika kita mengisi bobotnya 1, maka tombol akan aktif warna biru. Kalau misalkan tidak ada, maka tombolnya akan berwarna merah dan hitam. Di sini nanti disesuaikan nilainya. Kemudian selanjutnya dari menu ini, dari menu pengetahuan ini bisa kita mengakses atau mengubah KD maupun materi, bisa melalui tombol cepat dan bisa juga ke menu nilai keterampilan. Jadi untuk mengubah bisa langsung klik, kemudian untuk nilai keterampilan bisa langsung klik. Jadi tombolnya akan terhubung antara satu sampai dengan 1 dan yang lain. Kemudian yang berikut kita mengisi nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini bisa diakses baik lewat menu utama maupun lewat menu pengetahuan, nilai pengetahuan. Jadi bisa diakses lebih cepat dan mudah. Nah, setelah kita selesai mengisi, maka tombol warna ini akan berubah berwarna ungu. Ini menandakan bahwa kita sudah mengubah atau mengedit file masing-masing mata pelajaran. Jadi ketika kita klik, kemudian setelah mengisi data-data yang ada di sini, kita kembali ke menu, maka warnanya akan berubah otomatis. Dan begitu seterusnya sampai semua mata pelajaran terisi. Nah, untuk input nilai bisa ada dua tombol karena ada dua semester. Sini ada input nilai semester 1 dan 2. Jadi di sini ada semester 2. Baik, lanjutnya kita ke revisi atau yang ke berikut. Selanjutnya kita untuk nilai mapel lintas harus diisi, tidak boleh kosong. Disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya kita ke menu cek nilai. Nah, di sini status pengisian file mata pelajaran per siswanya yang telah kita isi di menu input nilai akan terpantau melalui menu cek nilai ini. Untuk siswa yang pertama sudah terisi kognitif, masih 7 mata pelajaran yang belum diisi. Kemudian untuk keterampilan masih 7 mapel yang belum diisi. Begitu juga dengan sikap spiritual, sosial. Oke. Apabila kita ingin melihat secara lengkap, bisa mengklik scroll bar di bawah untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Atau bisa juga dengan menekan tombol arah panah kanan atau ke kiri.
Oke, di sini eh, rata-rata nilai pengetahuan, jumlah dan rata-rata. Di sini ada jumlah pengetahuan dan rata-rata nilai pengetahuan. Ada ranking. Ranking ini bisa juga diambil dari jumlah nilai dan juga dari rata-rata nilai pengetahuan. Oke, selanjutnya perubahan yang berikut yaitu di bagian sikap. Nah, untuk sikap kita sudah revisi deskripsinya sesuai dengan juknis penilaian MA tahun 2018. Nah, di sini kita lihat ada mulai berkembang kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jadi dimulai dari yang tertinggi sampai terendah. Kalau di sini yang terendah berarti mulai terlihat. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian dari nilai spiritual ini atau nilai KI 1, dan biasanya nilai KI 1 ini diambil dari nilai rata-rata untuk nilai keagamaan. Kemudian untuk nilai sosial itu biasanya lebih menitik beratkan pada mapel PPKN. Nah, untuk pengisiannya sama, kita sudah revisi sesuai dengan juknis penilaian MA tahun 2018. Baik, Bapak Ibu dan sobat-sobat pendidik dimanapun Anda berada, kita lanjut ke yang berikut, yaitu di menu cetak leger. Nah, di sini tampilan cetak legernya sudah direvisi ke yang lebih sederhana, simple, tetapi jelas. Nah, di sini perbedaannya, kalau yang file yang kemarin terdapat lebih dari satu lembar leger atau daftar kumpulan nilainya. Nah, untuk leger kita tidak perlu mengisi lagi nilainya, namun di sini kita hanya mengecek kolom keterangannya, di mana kolom keterangan ini sesuai dengan semesternya. Kalau misalkan semester 1 berarti keterangannya tuntas atau belum tuntas. Kalau semester 2 naik atau tidak naik. Bagi yang kelas 3 berarti lulus atau tidak lulus. Baik, untuk karena ini legernya kelas 10, maka di sini muncul tuntas dan belum tuntas. Kalau misalkan kita pilih belum tuntas, maka otomatis menandai siswa itu yang belum tuntas. Misalkan saya pilih lagi secara acak. Oke, kita kembalikan seperti semula, maka warnanya akan kembali seperti semula. Kemudian kalau kita klik print preview untuk melihat tampilannya, di sini ada lembar covernya. Kemudian di halaman yang kedua yaitu lembar DKN atau daftar kumpulan nilai, atau kita lebih kenal dengan nama sebutan leger. Oke, kita close. Kemudian lanjut ke yang berikut, yaitu di bagian cetak rapor. Sini tampilannya mungkin tidak jauh berbeda dengan file yang kemarin. Untuk deskripsi sikap spiritual maupun
sosial seperti ini yang sudah kita isi. Kemudian pengetahuan. Nah, raport ini sistemnya raport dengan KKKM tunggal, sedangkan untuk KKM multi masih dalam tahap penyelesaian. Nah, jika ingin mengambil file ini, boleh di-download melalui deskripsi pada video ini. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan subscribe di channel ini atau di video ini agar mendapatkan notifikasi setiap upload video baru, agar channel ini lebih berkembang ke depan. Kemudian kita lanjut di bagian menu raport ini. Cetak raportnya sama dengan yang kemarin, tidak banyak perubahan, hanya saja nama orang tua walinya sudah terisi secara otomatis. Oke, untuk semester 2 sama. Nah, kemudian perubahan yang berikut yaitu di predikat nilai. Untuk predikat nilai ini membantu kita untuk memantau, melihat rentang nilai per semester. Untuk semester 1 contohnya 63, berarti rentang nilainya kita mulai dari D itu kurang dari 63, berarti mulai dari 62,99 ke bawah, berarti nilainya dalam kategori kurang. Nah, kemudian cukup itu dari lebih besar atau sama dengan 63 dan kurang dari atau sama dengan 75. Nah, kemudian selanjutnya rentang 76 sampai 88 itu predikatnya baik dan sangat baik, 89 sampai 100. Nah, begitu juga dengan nilai rentang nilai untuk KKM semester 2. Oke, lanjut ke yang berikut, menu daftar ranking. Ini ada semester 1 dan semester 2. Jadi di sini nih ada tombol bantu. Apabila jumlah siswa kita hanya sedikit, bisa kita blok bagian yang berwarna hitam. Kemudian kita klik tampilkan. Nah, kalau misalnya siswanya lebih dari 29 atau 30 misalnya, tinggal kita blok kolom ini, kemudian kita klik tampilkan baris, maka secara otomatis kalau misalkan masih ada siswa yang lebih dari 29 siswa, maka akan tampil warna putih. Nah, kemudian untuk semester 2 masih sama pengaturannya. Di sini saya sengaja tidak sembunyikan barisnya agar kita lebih mudah mengetahui berapa jumlah siswa maksimalnya. Karena maksimal yang tertampung di sini adalah 50 siswa. Jadi kalau misalkan lebih dari 30, maka nanti kita akan sembunyikan baris di tombol sembunyikan baris. Nah, ini untuk memudahkan kita sehingga kita nantinya mencetak file secara praktis dan tidak mubazir dan bisa menghemat kertasnya. Oke, Bapak Ibu dan sobat-sobat pendidik, kita lanjut ke yang berikut. Untuk kenaikan kelas juga sama, caranya sama, tinggal kita mengisi
hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian klik print. Kalau misalkan siswa kelas 1, berarti di sini keputusan dewan gurunya nanti dipilih naik ke kelas berapa misalkan. Oke. Jadi untuk pengisian keputusan dewan guru kita sesuaikan di data kelasnya. Kalau misalnya tingkat kelasnya kelas 2, maka otomatis tampilannya di kenaikan kelas akan tampil naik ke kelas 3. Kalau misalkan kita ganti IPS misalnya, di sini kita ganti IPS 1 misalnya, maka di sini juga akan menyesuaikan dengan data yang kita isi di data kelasnya. Jadi di sini nanti naik di kelas 12 IS1. Oke. Saya kembali untuk menyetel ulang. Ini tingkat 10. Ini MIA 2. Kemudian kita geser ke IPA. Oke. Nah, di sini kalau misalkan tidak naik, maka warnanya akan berubah secara otomatis. Jadi memudahkan kita untuk melihat siswa mana yang naik maupun tidak naik dari pengaturan warnanya. Oke, baik Bapak Ibu, sobat-sobat pendidik, kita lanjut ke yang berikut. Untuk menu daya serap, untuk daya serap ini akan terisi secara otomatis apabila nilai mapelnya sudah diinput, baik itu daya serap pertama maupun daya serap semester 2. Untuk daya serap semester 2 sekarang masih 1 mapel yang terisi. Ini hanya sekedar contoh. Untuk video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa meringankan pekerjaan Bapak Ibu dan sobat-sobat pendidik. Cukup sekian video kali ini. Nantikan video tutorial berikutnya dengan judul yang berbeda. Jangan lupa dukungan subscribe, like, and comment agar channel ini bisa lebih berkembang dan memberikan manfaat untuk Bapak Ibu dan sobat-sobat pendidik dimanapun Anda berada. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.